Pasal 344. Ya pemirsa, kami juga sudah mengundang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Pak Rizal Ramli untuk bergabung bersama kami di Primetime News, namun berhalangan hadir. Tapi kita lihat apakah Pak Erjelino akan blak-blakan di Primetime News pada malam hari ini. Disebut tadi oleh Pak Rizal Ramli, bahkan ini seperti kasus Freeport. Pelindo II ini, masalah perpanjangan konsesi ini seharusnya selesai di tahun 2019, tetapi kemudian Anda sudah mengajukan perpanjangan pada tahun 2014. Apa alasannya, Pak? Nah, jadi begini ya. Yang saya lihat ini Pak Rizal kan dapat informasi yang separuh, ya, informasi dari saya namakan separuh. Tapi harusnya kita juga diminta informasinya sebelum bikin kesimpulan. Jadi tidak pernah diajak bicara? Nggak pernah ada, ya. Jadi orang kalau bikin kesimpulan itu harus dua pihak dong didengar, ya, itu ya. Nah, kenapa ini kita perpanjang? Jadi kontrak ini kan baru nanti selesai sebenarnya kan 2019, ya. Jadi masih ada 4 tahun yang lagi. Ya sebenarnya saya proses perpanjangan ini dari tahun yang lalu, ya jadi waktu itu masih 5 tahun lagi. Nah kenapa kita perpanjang? Pertama itu dari Hutchison sendiri, itu kan perusahaan yang terbesar di dunia untuk kontainer terminal, ya, the biggest company untuk terminal operator di dunia. Ya, company yang punya level of service sangat tinggi, company yang kalau saya namakan company bintang 5, ya itu. Jadi kita sangat bersyukur punya partner seperti begitu, ya. Sementara itu kan kita kan ingin juga undang investor luar negeri ke Indonesia, ya. Negeri presiden mana-mana kan semua jual, datang dong foreign investasi di sini, ya. Ini ada orang yang udah ada di sini, ya. Kita punya kesempatan untuk perpanjang, kenapa nggak kita lakukan? Coba lihat ya, karena untuk saya ya, orang-orang kalau investasi di infrastructure, itu kan dia bikin sesuatu di sini, ya. Dan itu kan nggak bisa dibawa pulang sama dia, beda dengan tambang. Jadi Pak Rizal tadi bilang Freeport, iya tambang dibawa pulang barangnya. Orang bikin pelabuhan, bikin jalan, bikin jembatan, nggak bisa dibawa pulang. Yang bisa dibawa pulang hanya dividen aja. Oke, jadi Anda melihat bahwa perusahaan ini adalah baik sehingga mau diperpanjang terus? Gini ya, dan begini, itu dalam segi overall ya. Kemudian ini juga nunjukin kepada dunia bahwa perpanjangan itu sesuatu yang biasa dalam dunia bisnis. Ya, kasih perpanjangan kepada partner kita, apalagi ini anak perusahaan saya sendiri ya. Ya, ini satu hal yang biasa dalam dunia bisnis. Ingatlah, saya kasih perpanjangan ini kepada anak perusahaan saya sendiri, di mana saya 51% share. Ya, anak perusahaan saya sendiri, ya, gitu ya. Ini beda sama sekali ya. Saya kasih perpanjangan kepada anak perusahaan saya sendiri, dan ini satu hal yang biasa dalam dunia bisnis. Sehingga orang luar juga bisa, Indonesia bisa juga loh kerjasama itu diperpanjang. Ya, bukan hanya terus ribut kalau perpanjangan dikasih. Itu dari segi overall itunya ya. Jadi partner yang sangat istimewa dan kita untuk mendorong investor asing, ya, sehingga kalau udah orang ada datang sini dan investor ini selama ini berkelakuan baik, kenapa kita nggak perpanjang itu? Itu ya. Baik. Nah dalam segi komersialnya sangat beda karena begini. Kenapa kita harus perpanjang? Karena kita belum lama kan lelang New Priok, ya, di mana New Priok tuh angkanya tuh bagus sekali. Pendapatan sewa per meter persegi, pendapatan sewa per meter lari itu bagus sekali. Terus dibandingkan dengan kontrak yang ada dengan GICT, di mana akan berakhir 4 tahun lagi, itu bedanya besar sekali. Ya, sehingga kita lihat kalau ini bisa kita rubah termnya lebih baik pada New Priok dan berlaku hari ini, kenapa enggak? Pak Lino, mohon maaf saya potong, tapi kemudian ada berbagai pemikiran yang berbeda begitu ya. Di tahun 2014 Menteri BUMN pada saat itu Pak Dahlan Iskan menyatakan menolak perpanjangan konsesi karena dinilai kondisinya berbeda pada tahun 99. Pada saat itu krisis tapi berbeda kondisinya dengan saat sekarang. Apa urgensinya sehingga privatisasi ini harus berlanjut, Pak? Jadi gini, nggak pernah ada Pak Dahlan dari mana sumbernya. Nggak ada Pak Dahlan, dan kita nggak bicara konsesi kok. Saya nggak pernah bicara konsesi, saya bicara perpanjangan. Bisnis dengan anak perusahaan saya sendiri. Konsesi itu antara pemerintah dengan dunia usaha. Ya. Beda sama sekali. Padahal nggak pernah nolak itu. Ya. Jadi konsesi itu antara pemerintah dengan dunia usaha. Saya ini dengan anak perusahaan saya sendiri. Perpanjangan kontrak biasa. Bisnis biasa ini. Nggak ada. Tapi ini BUMN dan Anda sebagai operator, kemudian ketika ada perpanjangan artinya harus ada izin dulu dari otoritas. Begini, itu di Undang-Undang 17 yang baru, ya, di mana pasal 344 itu disebutkan apa-apa yang sudah dioperasikan dan dimiliki oleh badan usaha pelabuhan, dalam hal ini Pelindo II, sebelum undang-undang itu berlaku tetap seperti begitu. Ya, nggak ada bicara transfer of asset. Ya, tetap dioperasikan dan dipunyai seperti begitu. Itu dasarnya kita. Dan ini kembali saya ulangi ya, kalau konsesi itu antara kita dengan pemerintah.
Ya, sedangkan ini perpanjangan kontrak biasa antara kita dan anak perusahaan kita sendiri. Oke. Gitu. Itu dari segi legalnya, dan kita dapat rekomendasi dari Jamdat pengacara negara, kita dapat rekomendasi juga dari Bapak lawyer yang menguatkan argumentasi itu bahwa itu bisa dilaksanakan. Nah, kebetulan juga Bapak sudah menyebut pernyataan dari Jamdatun. Kita akan lihat bagaimana pernyataan dari Jamdatun berikut ini. Kenapa dia gunakan tarif lama, tarifnya itu berdasarkan undang-undang yang baru dan yang amandemen juga saya pikir bukan yang lama, Pak, dia yang baru juga. Karena justru dalam undang-undang yang baru pun dikatakan si pengelola bisa langsung melakukan perpanjangan tadi sejauh tidak berkaitan dengan masalah regulator. Kembali ke sana, Pak. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi, dan itu pula yang dimintakan pendapat hukum kepada Jamdatun. Jadi kami tidak menyimpang dari sana. Nah, masalah sekali lagi kalau misalnya memang dalam prakteknya di lapangan dia memperpanjang kontrak dan itu berkaitan dengan regulator, nah itu yang harus kita nyatakan dia bersalah. Kita kira begitu, Pak. Dan itu harus ada bukti, fakta, dan data-datanya. Ya, itu pernyataan dari Pak Prasetyo, Jaksa Agung. Jadi legal opinion yang diberikan itu artinya sejauh ini yang dijanjikan, materi yang dijanjikan bukan ranah sebagai regulator, maka bisa. Tapi kalau itu sudah masuk, maka tidak bisa. Ya, komentar Anda. Kita perpanjangan kita, dan Hutchison itu bukan dari regulator. Itu perpanjangan sebagai operator. Okay. Beda, jadi mungkin pertanyaan ke Pak Jamdatun, Jaksa Agung itu pertanyaan, makanya Pak Jaksa Agung jawab seperti begitu. Ya, jadi kita berhubungan dengan perusahaan kita, itu bukan dalam kaitan sebagai regulator. Kita bukan regulator, Ya, kita operator biasa. Ya. Gitu. Jadi perpanjangan kontrak dengan pihak asing, HPH ini? Perpanjangan kontrak itu dengan anak perusahaan saya sendiri. Di mana asing itu 49% share, saya 51% share. Itu perpanjangan kontrak dengan anak perusahaan saya sendiri, bukan dengan asing. Bahwa di anak perusahaan itu ada orang asing, iya. Ya, tolong dilihat ya, jadi beda. Ya, jadi apa yang ditanyakan tadi kepada Pak Jaksa Agung itu nggak ada kaitan sama yang saya bicarakan ini, karena kita bukan regulator, kita operator. Jadi apa yang Anda lakukan ini sebagai adalah operator, sebagai operator. Oke. Beda ya, itu dalam beda. Nah, kemudian dari segi komersialnya ya, kan selama ini bilang, oh dulu dapatnya 215 tambah 28 jadi 243. Sekarang cuma dapat 2015. 215. Gitu ya. Saya ingin jawab ini ya. Jadi, nah kalau membandingkan sesuatu harus apple to apple. Ya. Pertama, waktu tahun 99 itu GICT itu sendirian, nggak ada kompetitorsnya. Ya. Hari ini, apalagi 2019 nanti, itu ada 3 operator baru. Kapasitas 5 juta. GICT itu 2,5 juta TEU. Ini 5 juta. Kedalamannya 16 meter, dermaganya GICT hanya 14 meter. Artinya asetnya jauh lebih besar nilainya. Kompetitornya kan beda sekali, itu ya. Kemudian yang kedua, ini harus bandingin apple to apple ya. Kita terima uang muka 215 juta dolar. Ya. Kemudian juga tambah selisih sewa. Ya, kalau dulu kita terima sewa, tapi hitungannya berdasarkan royalti, itu sekitar 40 sampai 45 juta dolar. Oke. Sekarang ini kita terima sewa 85 juta fix setahun, tanpa tergantung pada volume. Nah, selisih itu kalau kita hitung 4 tahun, kemudian kita present value kan hari ini, itu angkanya tuh 110 juta dolar. Jadi 215 tambah 110 dulu. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, terminal 2. Di sana ada 2 terminal loh. Terminal 2 dikembalikan kepada kita. Sekarang. Jadi artinya saya bisa operasikan sendiri kan. Nah, pendapatannya itu kalau saya bikin present value hari ini 81 juta. Kemudian technical know-how. Dulu kita mesti bayar technical know-how, itu 14,sekian% dari net profit. Ya, itu kalau dibikin present value hari ini untuk 4 tahun, itu jumlahnya 41 juta. Oke. Kemudian, karena investasi yang kita lakukan selama ini, itu kan sama-sama dengan mereka. Jadi pada akhir konsesi, kita harus bayar value daripada konsesi bagiannya mereka. Ya, di tahun 2019. Itu kalau kita bayar dari 2019, itu 58 juta. Kalau dibikin present value hari ini, itu 36 juta. Artinya total nah, bukan 215 juta? Bukan, totalnya 486 juta. Jadi ya, kalau saya tidak memperpanjang dan saya memperbaiki kondisinya kontrak hari ini, itu negara kehilangan kesempatan dapat 486 juta. Ya, jadi kalau saya nggak memperpanjang, nggak rubah kondisinya, tetap seperti kontrak lama, itu negara kehilangan kesempatan dapat 486 juta.
Jadi mestinya saya dikasih bintang karena negara dapat uang banyak. Oke, Ya. tapi ada juga berbagai Ya. pihak yang menyatakan bahwa sebenarnya Karena bisa saja dikelola oleh nah, warga sendiri iya, di Indonesia. jadi begini. Mendapat keuntungan lebih besar. Nanti Begini. kita akan elaborasi, Iya, Pak. Kita oke, harus iya. jeda dulu. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali.